Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Ivan Juliadi dengan NPM 2330502102. Di sini saya akan mempresentasikan best project proses produksi, cara pembuatan shock absorber pada mobil. Jadi yang pertama yaitu, apa sih shock absorber itu? Shock absorber adalah salah satu komponen penting dalam sistem suspensi pada suatu kendaraan. Pada mobil, shock absorber ini mempunyai komponen yang bagian atasnya terhubung secara langsung dengan piston stop terpasang pada rangka kendaraan. Sedangkan untuk bagian bawahnya terhubung dengan bagian bawah silinder yang dipasang dengan as roda. Fluida kental di dalam shock absorber ini mampu menyebabkan gaya redam bergantung dengan kecepatan relatif pada ujung unit tersebut. Hal ini tentunya akan membantu dalam mengendalikan guncangan roda ketika berputar. Fungsi dari shock absorber sendiri yaitu untuk menyerap berbagai macam kejutan yang timbul karena kondisi permukaan jalan yang tidak rata. Ketika kendaraan berjalan, maka dalam kendaraan tersebut dilengkapi dengan sistem suspensi. Keberadaan dari sistem suspensi ini sangat penting karena mampu untuk memberikan ketenangan serta kenyamanan dalam kendaraan di jalan. Terus, kerusakan apa sih yang sering terjadi pada shock absorber ini? Jadi, kerusakan pada shock absorber ini biasanya dipicu oleh pemakaian yang kurang baik. Kerusakan yang paling banyak ditemukan adalah bocor yang ditandai dengan rembesan oli yang menetes dari shock absorber. Terus yaitu pada PPT tersebut terdapat gambar produk. Pada sebelah kiri yaitu komponen-komponen penting dalam shock absorber. Jadi yang pertama yaitu ada shock nut, upper mount nut, spring seat, Jones bomber, dust cap, spring, strut assembly, dan lower mounting bolts. Nah, untuk analisis material sendiri itu yaitu material yang digunakan dalam pembuatan shock absorber ini pada baja yaitu baja paduan krom vanadium SAE 6150 atau 51 CR V4. Yang kedua ada baja paduan krom molybdenum SAE 4130. Yang ketiga ada baja martensitic IC 420. Yang keempat ada baja stainless IC 316 atau 304. Yang kelima yaitu baja karbon sedang atau SAE 1045. Pada material yang kedua yaitu aluminium, terdapat tiga aluminium yaitu aluminium seri 6000, aluminium seri 5000, aluminium seri 7000. Dan pada material yang ketiga yaitu polimer, poliuretan, poliuretane atau PU. Yang kedua ada karet nitril butadiena NBR nitrile rubber. Yang ketiga ada politetrafluoroethylene PTFE Teflon. Pada proses pembuatannya sendiri yaitu pada komponen pertama yaitu shock nut. Pemilihan material baja karbon sedang atau SAE 1045 atau baja paduan seperti SCM 435 yang bisa disebut chrome molybdenum steel. Lalu pada proses pemotongan terdapat beberapa alat seperti CNC cutting atau bandsaw. Dilanjut dari pembentukan kasar dengan cetakan dan tahap forging. Dilanjut proses heat treatment hingga finishing menggunakan deburring dan coating untuk melapisi baja agar tahan korosif. Yang kedua ada bearing assembly, yang dimana pembuatan bola baja dan cincin luar dalam menggunakan material baja paduan krom molybdenum SAM 4130. Pembuatan cake dan seal menggunakan poliuretan, yang dimana baja diperlakukan proses hardening pada proses pemanasan sekitar 900 derajat Celcius dan tempering, kemudian tahap finishing, yang dimana proses tempering yaitu untuk memperkuat ketahanan pada bajanya sendiri. Nah, di tahap finishing ini dilapisi menggunakan anti karat yaitu zinc plating yang dialiri air listrik, aluran listrik. Yang selanjutnya yaitu spring seat, pemotongan material menggunakan CNC cutting
untuk membentuk dimensi yang lebih presisi. Lalu tahap casting atau pembentukan sebelum proses matching, yaitu seperti bubut, fries, drilling. Selanjutnya, heat treatment menggunakan hardening atau tempering. Setelah melakukan proses hardening dan tempering, material tersebut dilanjutkan finishing berupa powder coating atau electroplating, seperti menggunakan cairan zinc atau kromium untuk melapisi baja agar terlindung dari sifat korosif. Dan yang selanjutnya itu komponen Jones Bomber untuk mendesain cetakan dengan komposisi yang ditentukan, pencampuran dan persiapan material, tahap pembentukan lalu pemangkasan, dan deburring dilanjutkan pengujian kualitas. Pada finishing semua komponen yaitu semuanya menggunakan pelapisan anti karat jika bahan baja berasal dari material yang gampang bersifat korosif. Yang selanjutnya yaitu dusket, pemotongan bahan baku yang dimana pembentukan menggunakan machining, drilling, dan trimming. Lalu finishing dengan pengujian kualitas, seperti pengujian kualitas ketahanan pada material baja. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan. Spring pada komponen shock absorber, pembuatan kawat baja, pemotongan dan pembentukan awal, kemudian diperlakukan panas menggunakan shoot panning, pemotongan dan penghalusan ujung pada material yang telah dilakukan shoot panning. Finishing menggunakan lapisan electroplating, yang dimana menggunakan cairan zinc atau kromium, menggunakan dialiri aliran listrik dengan waktu tertentu. Yang selanjutnya itu pengujian kualitas. Pengujian kualitas seperti pengujian tarik dan ketahanan dan elastisitas pada pegas. Yang selanjutnya itu strut assembly, yaitu pembuatan komponen individu berupa shock, coil spring, mounting plate, dan dashboard. Yang dimana yaitu semuanya berasal dari komponen strut assembly. Yang penting yaitu kemudian perakitan strut assembly, yang dimana shock dan coil spring disatukan dengan mounting plate dan dashboard. Yaitu selanjutnya yaitu melakukan pengujian dan inspeksi. Dan langkah yang terakhir yaitu finishing menggunakan pelapisan anti karat menggunakan powder coating atau electroplating. Dan komponen yang terakhir yaitu lower mounting bolts. Pemotongan material menggunakan CNC cutting dan pembentukan kasar dengan forking, lalu dibentuk secara presisi menggunakan bubut, treating, dan drilling. Lalu diperlakukanlah melakukan panas yaitu heat trimming menggunakan hardening atau tempering, pembersihan dan deburring pada sisa-sisa gram yang telah selesai menggunakan proses bubut, treating, atau drilling. Finishing menggunakan electroplating, flexorside coating, dan anodizing. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada proses pembuatan shock absorber ini dibutuhkan material yang sangat sesuai karena shock absorber memiliki fungsi penting pada mobil dan merupakan faktor yang sering terdengar dalam masalah atau kendala yang dihadapi pemilik mobil. Yang dimana material yang digunakan saat mempengaruhi dan setiap jenis shock absorber berbeda tergantung kebutuhan pada material yang saya rangkum dari jurnal kebanyakan untuk dipakai di kehidupan sehari-hari yaitu material yang sesuai yaitu baja paduan krom silikon atau IC9254, baja paduan SAE 1070 sampai 1090 yang memiliki sifat kuat, elastis, tahan terhadap kelelahan, dan tahan aus yang sering digunakan untuk beban berat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.